nama Dia demi semua. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu berjanjinya bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli,
yang dahsyat dan luar biasa. Tentunya kita semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Kita semuanya sehat, sehat jasmani, sehat rohani, ya. Kita semuanya mengalami sukacita Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar ya firman Tuhan, kita akan makan, mengonsumsi firman Tuhan. Jadi, ya, kita juga perlu makan. Roh kita juga harus perlu makan. Apa yang kita makan? Yaitu firman Tuhan. Kalau fisik kita makannya mungkin nasi padang, ya. Tapi roh kita harus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita harus memberikan makanan roh kita dengan firman Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya berikan tema tentang menjadi anak muda yang berdampak baik, ya. Hari-hari ini banyak sekali anak-anak muda yang berdampak buruk, ya. Dia memiliki dampak buruk, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi dampak yang baik. Kehidupan kita harus menjadi terang, baik di dalam pergaulan kita, di dalam komunitas kita, di dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita. Kehidupan kita harus memancarkan kasih Tuhan, ya. Di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan bahwa demikianlah hendakmu, ya, terangmu bercahaya di depan orang, ya. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi, kalau kehidupan kita berdampak baik, maka nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah, kita akan belajar ya, sebagai anak-anak muda, bagaimana sih Pak supaya kehidupan kita menjadi dampak yang baik, ya. Yang pertama kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 13 sampai 14. Ya. Di dalam Efesus 6 ayat 24 berkata, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak biasa, ya. Jadi untuk kita menjadi anak-anak muda yang dahsyat berdampak baik, yang pertama adalah kuncinya, kita harus mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan hari-hari ini? Ataukah kita cuma mengasihi gadget kita mungkin lebih daripada Tuhan? Kita mengasihi hobi kita mungkin? Kita mengasihi pacar kita mungkin? Boleh, ya. Tetapi, ya, yang terutama kita harus mengasihi Tuhan. Supaya apa? Kehidupan kita berdampak menjadi terang di dalam kegelapan. Katakan amin. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 21 berkata, siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, jadi bukan hanya memegang, ya, tetapi dia melakukan perintah Tuhan. Dialah yang mengasihi aku, dialah yang mengasihi Tuhan. Nah, apa yang kita pegang di dalam hidup kita? Orang yang mengasihi Tuhan, pasti yang dia pegang adalah firman Tuhan. Ya, sudahkah kita memegang firman Tuhan? Ya, bukti kalau kita mengasihi Tuhan adalah setiap hari kita baca firman Tuhan. Bukan hanya membaca, tetapi merenungkan dan melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sudahkah kita membaca firman Tuhan hari-hari ini? Ataukah kita memperbanyak membaca berita mungkin? Kita membaca handphone mungkin, gadget kita mungkin, ya. Tapi yuk kita semangat, kita baca firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, ya. Katakan saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan, ya. Nah, sebagai anak-anak muda, ya, mungkin kita sudah sering sih mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita. Waktu kita beribadah, waktu kita datang ke komunitas, waktu kita mendengar mungkin khotbah di televisi, dimanapun, kita sudah sering lagi mendengar ya bahwa Tuhan mengasihi kita. Jawabannya yes, Tuhan mengasihi kita pasti, ya. Tanpa kasih Tuhan kehidupan kita tidak akan ada hari ini, ya. Namun sebaliknya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan hari-hari ini? Tuhan terlebih dulu mengasihi hidup kita. Nah, sebagai anak muda, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Sudahkah kita membaca firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, sudahkah kita mengasihi musuh kita, orang yang menyakiti hati kita, membuat hati kita terluka? Ya, sudahkah kita mengasihi dia?
Ya, yuk kita sebagai anak-anak muda kita harus berbeda dengan dunia ini. Dunia berkata gigi ganti gigi, tetapi di dalam Tuhan tampar pipi kiri, engkau berikan pipi kanan. Artinya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Balaslah kejahatan, ya, kebencian mereka dengan kita berdoa buat mereka. Memang tidak gampang, ya. Perlu Roh Kudus diam di dalam batin kita. Nah, supaya kita gampang untuk mengampuni, yuk konsumsi firman Tuhan setiap hari supaya engkau mampu, ya. Tanpa Tuhan kita anak-anak muda tidak akan mampu, ya. Tanpa Tuhan kehidupan kita tidak akan menjadi dampak yang baik. Percayalah, ya. Untuk itu yuk konsumsi firman Tuhan setiap hari, ya. Orang yang mengasihi Tuhan berarti ia melakukan firman-Nya, ya, di dalam hidupnya, ya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia akan melakukan firman Tuhan, ya. Dia akan melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu ciri-ciri anak Tuhan yang berdampak. Dimanapun kau berada, kau boleh menjadi berkat, ya. Kau boleh menjadi dampak yang baik, kau boleh menjadi cahaya terang kemuliaan Tuhan. Maka nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan. Itu yang pertama, ya. Untuk menjadi anak-anak muda yang berdampak baik, kita harus mengasihi Tuhan bukan hanya dari bibir, tetapi dari dalam batin kita dengan segenap hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bukti kalau kita mengasihi Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan, melakukannya, merenungkan firman Tuhan itu, ya. Itu ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, ya. Dia berdoa kepada orang yang menyakiti hatinya, ya. Yuk kita buat hidup kita berbeda di hadapan Tuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi anak-anak muda yang berdampak baik, ya, kita harus memiliki komunitas yang baik. Sudahkah kita memiliki komunitas yang baik? Sudah. Lu lihat komunitasmu. Apakah itu membuat kau bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah itu akan membuat kau hancur? Coba cek komunitasmu. Sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita memiliki komunitas yang baik. Di mana komunitas yang baik? Di dalam persekutuan doa, ya. Di dalam gereja kita mungkin ada ibadah youth, ya. Ikuti dengan baik, ya. Bukan rutinitas, ya. Tetapi ikuti komunitasmu dengan baik, ya, dengan tekun, supaya apa? Kehidupan boleh menjadi dampak yang baik, ya. Di dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi bebal, ya. Siapa yang bergaul dengan orang yang merokok, dia akan menjadi perokok. Siapa orang yang bergaul dengan pemabuk, dia akan menjadi pemabuk, ya. Tetapi siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak muda yang diberkati Tuhan, yuk kita memiliki komunitas pergaulan yang bijak, ya, teman yang bijak, ya, komunitas yang baik, ya. Supaya apa? Kehidupan kita juga menjadi baik, ya. Terang Tuhan itu terpancar melalui perbuatan kita, ya. Orang akan melihat hidup kita itu bukan kita lagi, tetapi mereka akan melihat hidup kita itu cahaya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Maka melalui kehidupan kita, maka kehidupan orang, ya, yang melihat kita akan diubahkan, ya. Tentu perubahan itu akan menjadi perubahan yang baik. Amin, ya. Ada kata-kata bagus nih, ya. Tunjukkan temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu, ya. Tunjukkan temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu, ya. Kok ada kata-kata seperti ini sih? Mengapa, ya? Tunjukkan temanmu, ya, saya akan menunjukkan masa depanmu, ya. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan hidup kita, ya. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan hidup kita. Komunitas yang baik, ya, akan menentukan masa depan hidup kita. Komunitas yang buruk juga akan menentukan masa depan yang buruk, ya. Mungkin teman-teman kita akan berpengaruh besar terhadap kehidupan kita, ya.
temanmu juga akan berpengaruh besar dalam kehidupanmu, ya. Mungkin berpengaruh dalam karirmu, mungkin berpengaruh di dalam studimu, mungkin berpengaruh dalam pekerjaanmu, mungkin. Yuk, kita memiliki teman-teman yang bijak, kita memiliki komunitas yang baik, supaya hidup kita menjadi hidup yang luar biasa, menjadi anak-anak yang dahsyat, memiliki masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, maaf ya, untuk kita menjadi anak-anak muda yang berdampak, ya, kita harus memiliki komunitas yang baik. Yang ketiga, ya, kita harus rajin berdoa. Ya, kalau kita tidak rajin berdoa, tidak intim dengan Tuhan, ya, jangan harap kehidupan kita menjadi dampak yang baik. Ya, yuk kita intim dengan Tuhan, ya, berdoa pribadi dengan Tuhan, ya, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, kau akan memiliki hubungan yang baik juga dengan sesamamu. Kalau engkau baik, maka orang lain akan melihat kebaikanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, mengapa sih kita kembali di poin yang kedua, ya, mengapa sih kita perlu komunitas yang baik? Ya, Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan, ya, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat, ya. Di dalam komunitas kita, ya, mengapa kita perlu komunitas yang baik, ya? Yang pertama adalah kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Kita saling mendorong di dalam kasih, ya. Kita saling menasehati, kita saling berdoa satu dengan yang lain, saling menguatkan. Mungkin ada teman kita yang lemah, ya, kita menguatkan mereka, kita berdoa buat mereka. Amin. Itulah, ya, perlunya komunitas yang baik, ya. Kebaikan adalah sifat ilahi yang harus terpancar, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya, ya. Mengapa? Karena status kita adalah sebagai anak-anak terang, ya. Katakan saya anak terang, ya. Umat pilihan Allah. Nah, kita sebagai anak-anak muda ini yang sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi anak yang terang, ya. Umat pilihan Allah, ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, hidup di dalam Kristus. Ya, kita akan menjadi terang. Ya, kita semuanya menjadi umat-umat pilihan Allah. Ya, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan supaya memampukan kehidupan kita, ya, untuk menjadi berkat, ya, menjadi dampak yang baik. Ya, bila renungan pada hari ini boleh menguatkan hidup kita, boleh mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak muda yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, memiliki masa depan yang baik, memiliki sukacita yang luar biasa. Kehidupanmu dipenuhi dengan sukacita Tuhan, dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan, bahkan anugerah Tuhan selalu baru setiap hari di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat!